Pas lagi santai di pantai, tiba-tiba kamu melihat sekawanan besar burung. Mereka heboh saat melihat sesuatu di air. Kamu pun terdorong untuk mencari tahu apa yang ada di sana. Tapi saranku sih, duduklah lagi dan menjauh dari air. Aku paham kok, mungkin kamu mengira dirimu cukup kuat dipatuk beberapa kali sama burung camar. Tapi bukan burung-burung ini yang bikin aku khawatir, melainkan yang bersembunyi di bawah air. Ikan adalah makanan pokok bagi banyak hewan lain, baik yang hidup di darat maupun di bawah laut. Tuna, cumi-cumi, dan gurita, serta mamalia laut seperti anjing laut, semuanya memangsa berbagai jenis ikan kecil. Spesies seperti ikan biru dan kakap laut adalah makanan favorit mereka untuk makan malam. Ikan-ikan itu juga favoritnya ultra predator lain, dan dialah penyebab kamu tidak boleh bergabung dengan burung-burung di dekat air tadi. Kalau nekat, kamu mungkin akan bertemu seekor makhluk yang panjangnya bisa sampai 6 meter. Itu 3 kali ukuran manusia rata-rata. Ini merupakan ukuran hiu putih besar. Kalau ada banyak ikan, mereka mungkin datang ke dekat permukaan laut untuk mencari makan. Hiu putih besar punya kekuatan gigitan terkuat di antara semua hewan. Satu-satunya spesies hewan lain yang mendekati kekuatan gigitan mereka adalah buaya air asin. Bukan cuma itu, kemampuan mereka mengendus bau juga sangat kuat. Para ilmuwan meyakini kemampuan penciuman mereka 100 kali lebih kuat dibanding manusia. Mereka bahkan tidak memakai lubang hidung yang terletak di bawah moncong untuk bernapas. Hidung ini cuma berfungsi sebagai pendeteksi bau. Untungnya kita bukan makanan favorit hiu, dan mereka nggak bakal memburu kita. Para peneliti menyatakan bahwa peluang kita diserang hiu adalah 1:3,7 juta. Saat hiu dan manusia tidak sengaja saling berpapasan, si hiu mungkin salah mengira manusia sebagai anjing laut atau kakap laut yang sangat besar. Inilah sebabnya kamu harus menjauh dari burung-burung dan ikan-ikan tadi dan biarkan mereka menjalani kehidupan binatangnya. Sementara itu, kamu cukup berjemur aja deh. Mungkin kamu mengira penglihatan hiu buruk, nggak juga. Penglihatan mereka di air jernih 10 kali lebih baik dibanding manusia yang berenang di lingkungan yang sama. Struktur mata hiu sangat mirip manusia, matanya terdiri dari kornea, lensa, retina, iris biru tua, dan pupil. Mata hiu punya 2 jenis fotoreseptor, batang dan kerucut, sama seperti manusia. Meski kita belum tahu persis seberapa baik kinerja sel batang dan kerucut hiu, penelitian menunjukkan bahwa hiu cuma punya 1 jenis kerucut. Artinya, hiu kemungkinan besar tidak punya penglihatan warna-warni seperti manusia. Ini mungkin menjelaskan kenapa hiu terkadang salah mengira manusia sebagai makhluk lain. Tapi, hey, kita juga nggak mungkin sefokus itu pas lagi lahap-lahapnya makan, kan? Mata hiu juga punya tapetum lucidum. Ini adalah lapisan kristal cermin yang terletak di belakang retina hiu. Kristal ini memungkinkan hiu untuk melihat dengan cukup baik dalam cahaya yang sangat redup dan juga di dalam air keruh. Kristal ini memantulkan cahaya yang masuk yang kemudian memberi sel batang di dalam retina kesempatan kedua untuk mendeteksi cahaya yang mungkin mereka lewatkan pada kali pertama. Ada fakta menarik nih, kucing juga punya tapetum lucidum. Itu sebabnya mata kucingmu bersinar di dalam gelap saat terpapar cahaya. Tanda lain yang menunjukkan ada hiu berkeliaran di air adalah keberadaan paus. Hiu diketahui suka menguntit paus sampai lebih dari 160 km. Mereka mengikuti keluarga paus hingga salah satunya terlihat seperti sasaran empuk sebelum akhirnya menyerang dengan cepat. Jadi, apa saja pelajaran yang kamu dapat? Saat melihat sekumpulan burung di atas air, itu mungkin bukan pertanda baik, berbeda dengan ketika kamu melihat ribuan burung terbang bersama di langit. Ini dikenal sebagai murmuration. Kamu bisa melihat ribuan burung jalak bersatu di angkasa, bergerak serempak, menukik, dan meliuk-liuk bersamaan. Seolah-olah mereka lagi ikut lomba sinkronisasi udara di Olimpiade burung. Ini terjadi saat burung mulai bertengger
yang biasanya terjadi pada awal September di beberapa tempat dan hingga akhir November di tempat lain dengan makin banyak burung bergabung dalam pertunjukan ini. Apa mereka melakukannya untuk menghibur kita? Sayangnya bukan. Berkelompok di langit memberikan perlindungan dari pemangsa seperti elang. Saat terbang setinggi ini, udara juga lebih dingin. Jadi mereka berkumpul dalam jumlah ribuan agar tetap hangat dan bertukar informasi tentang potensi tempat makan. Nah, untuk contoh barusan, sekelompok besar burung bukan berarti hal buruk, tapi kalau kamu melihat burung terbang ke arahmu saat berada di area hutan, mungkin sudah waktunya kamu pergi dari area itu. Burung dan hewan lain melarikan diri dari area kebakaran. Hewan tertentu seperti amfibi mungkin akan tetap tinggal di dalam kobaran api. Alih-alih melarikan diri, mereka akan menggali ke bawah tanah untuk menghindarinya. Tapi hampir semua hewan lain akan berusaha keras untuk pergi. Oh, dan jangan lupa menyingkir dari jalur saat semua hewan itu berlari ke arahmu ya. Gimana kalau kita kembali dari burung ke hiu lagi? Yap, kita sekarang tahu kalau ada burung di dekat permukaan laut, maka hiu mungkin juga ada di dekatnya. Tapi bagaimana jika tidak ada hiu di dekat sana sama sekali? Kalau kamu pernah menyelam dan melihat hiu masuk jauh ke dasar laut, ini mungkin merupakan tanda akan ada badai atau badai tropis. Hiu bisa merasakan penurunan tekanan udara yang menyertai badai, jadi mereka bisa jadi sedang mencoba keluar dari zona itu. Hiu tidak terlalu peduli sama manusia, jadi mereka tidak menganggap pantai berpasir, pedalaman, dan kota-kota kita sebagai zona aman. Mereka makhluk yang cukup cerdas dan tahu makin dalam mereka masuk ke lautan, maka mereka makin aman. Tapi laut tidak selalu menjadi tempat terbaik untuk berlindung dalam keadaan darurat. Contohnya, kalau kamu menemukan makhluk laut yang biasanya hidup di air, tiba-tiba berada di pasir pantai, jangan masuk ke dalam air ya. Ini merupakan tanda bahwa air tersebut berpotensi beracun. Ada kemungkinan ombak merah muncul di perairan dekat pantai. Ombak merah terjadi di seluruh dunia, tapi ada satu spesies alga khusus yang menyebabkannya di Teluk Meksiko. Ombak merah terjadi saat air dipenuhi lebih banyak ganggang beracun dari biasanya. Air akan menjadi kemerahan atau kecoklatan, tapi terkadang warna airnya normal. Kalau kamu masuk ke air, kamu mungkin mengalami iritasi pada saluran pernapasan seperti batuk atau tenggorokan gatal. Kalau ini terjadi padamu, kamu harus membilas mulutmu dengan air bersih. Selagi membahas air, katak terkenal akan suaranya kan? Tapi kalau kamu mendengar mereka bersuara lebih sering dari biasanya, mungkin itu karena hujan akan turun. Sebuah teori mengatakan ini ada hubungannya dengan musim kawin. Pertama, mereka kawin lalu bertelur di dalam air tawar. Hujan yang deras berarti lebih banyak air untuk habitat katak. Itu sebabnya katak jantan mengundang para betina untuk berkencan sebelum hujan turun dengan simfoni nyanyiannya. Kalau kamu mendengar banyak dengungan, artinya lebah lebih aktif dari biasanya dan badai mungkin akan datang. Saat merasa badai akan datang, lebah bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk mengumpulkan lebih banyak nektar sebelum badai. Dan begitu selesai mengumpulkan nektar, mereka akan selalu kembali ke sarangnya 10-15 menit sebelum hujan lebat meski tanpa tanda-tanda yang jelas. Rahasia mereka adalah rambut supersensitif di bagian punggung yang bisa menangkap penumpukan elektrostatis awan badai. Wah, pemandangannya syahdu banget. Sembari makan angin, kamu dan temanmu memandangi langit. Ada apa nih? Nggak biasa-biasanya deh. Sang mentari dikelilingi berkas cincin mirip pelangi. Lihat tuh, temanmu yang dari tadi mainan ponsel langsung mendongakkan kepalanya. Jangan lihat langsung. Udah, stop ya, katanya. Lagi ada halo matahari tuh, buruan ngumpet. Kamu nggak punya payung segede gaban sebagai pelindungmu kan? Halo matahari akan muncul beberapa saat sebelum badai salju atau hujan badai menerjang.
Fenomena alam ini terbentuk oleh gumpalan awan yang berasal dari miliaran kristal es pada ketinggian 6 km. Cahaya matahari yang melewatinya kemudian dihamburkan dan dibiaskan seperti pada proses terbentuknya pelangi. Ingat baik-baik ya, jangan melihat halo matahari dengan mata telanjang. Penampilannya memang bisa menggoda iman sih, karena jarang-jarang kan ada fenomena alam secantik ini. Tapi sinar ultravioletnya sangat membahayakan karena bisa menggoyak jaringan retinamu. Akibatnya bisa sangat fatal. Pakai aja kacamata Cheng Demu itu, dijamin deh semuanya bakal aman terkendali. Biasanya, halo matahari berlangsung selama 40 menit. Gumpalan awan serupa juga kadang mengitari bulan, menghiasi langit malam dengan cincinnya yang mencekam. Semesta telah menampakkan pertandanya dalam berbagai rupa. Kalau kamu mengamati banyak pohon berbentuk huruf J, kemungkinan di situ akan ada tanah longsor. Tanah di bawahnya terus bergerak sehingga pepohonannya bisa tumbuh dengan cara uniknya sendiri. Kalau kamu kebetulan ada di dekat situ, segera menjauh dan cari tanah datar. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu punya kekuatan super. Kamu sudah ada di pinggir pantai, hamparan pasir putih bermandikan terik mentari. Lalu tiba-tiba air lautnya menyusut dan langsung menjauhi garis pantai. Beragam karang, ikan kecil dan hewan laut lain bisa terlihat dengan jelas. Kalau mendeteksi tanda-tanda ini, segera saja menjauh. Kemungkinan besar tsunami sudah sangat dekat. Peristiwa ini disebabkan oleh gempa bumi di bawah air dan bisa menyapu daratan dengan kecepatan 800 km per jam. Meskipun tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik, sebaiknya kamu tetap waspada. Kalau kamu melihat deretan ombak kecil di dekat pantai, jauhi saja ya. Kemungkinan bahaya sedang mengintaimu karena di situ terdapat arus pecah. Ombak bisa menerpa pantai dengan cara yang nggak biasa sehingga memicu arus pecah. Kamu juga bisa mengamatinya saat ada celah aneh di sela-sela deburan ombak atau ketika rumput laut bergerak-gerak ke berbagai penjuru. Saat berada di situasi seperti itu, usahakan tetap mengapung dan jangan boroskan energimu dengan melawan arus. Sambil terus menepi, usahakan tetap mencari pertolongan. Nah, setelah berhasil keluar dari celah ini, kamu bisa berenang secara diagonal menuju pantai. Pasti apes banget ya saat kamu lagi enak-enaknya piknik di laut, kok malah dihadang sama kawanan hiu? Jangan langsung panik, oke? Kemungkinan hiu ini nggak lagi memangsamu. Yang bikin ngenes justru kalau hewan ini sedang menghindar dari badai tropis besar. Hiu bisa mendeteksi fenomena ini, jadi saat alam mulai murka, kawanannya mulai berenang jauh di bawah permukaan laut. Terus kamu ngapain dong? Udahlah, jangan ikut berenang ke situ juga. Sebaiknya tetap hati-hati. Aturan ini sudah berlaku sejak zaman dulu. Amati gerak-gerik hewan. Serangga, tikus, dan ular akan keluar dari liangnya beberapa hari sebelum gempa dahsyat menerjang. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan mekanisme pendeteksian gempa bumi pada hewan-hewan ini. Kemungkinan sih karena hewan bisa merasakan getaran awal yang nggak bisa kita rasakan. Lalu, gimana ya kalau sekelompok hewan tiba-tiba berlarian ke arahmu? Kemungkinan sih kamu lagi jadi sasaran empuknya. Atau bisa juga karena ada kebakaran besar. Amfibi seperti katak, kodok, dan salamander akan mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah tanah, sedangkan hewan lain akan kabur terbirit-birit. Sebelum ikut-ikutan kabur, pastikan kamu melihat asapnya ya. Jangan sampai kamu jadi heboh sendiri padahal nggak ada apa-apa. Sebetulnya sih nggak cuma hewan aja, kita pun bisa loh mendeteksi tanda-tanda bahaya ini. Kalau bulu tubuhmu tiba-tiba meremang atau perhiasanmu mulai bergetar, segera cari perlindungan. Kemungkinan sambaran petir akan segera datang, dan kalau kamu belum juga bisa berlindung di luar ruangan, jangan berdiri di dekat bangunan tinggi, tiduran di tanah, berada di dekat air, berteduh di bawah satu pohon, berada di tempat terbuka. Serta jangan naik ke puncak gedung Empire State ya. Tempat ini tersambar petir sampai ratusan kali dalam setahun. Nah, apa kamu suka main ski? Emang seru banget kan bisa meliuk-liuk di atas salju? Waduh, kok tiba-tiba semuanya kelihatan putih? Salju bisa longsor dengan kecepatan sampai 130 km per jam. Selalu waspada dan amati setiap pertandanya. Mungkin saljunya terasa melompong saat kakimu menginjaknya. Ada retakannya nggak? Gimana dengan longsoran besar? Mulai bergerak ke arahmu ya? Wah, saatnya ambil angka 1000. Saat terjadi badai, kamu juga bisa melihat awan hijau cantik, hasil perpaduan dari cahaya biru dan merah pada matahari. Kalau kamu melihatnya, tetap jaga jarak ya, dan usahakan tetap berada di dalam ruangan.
Awan petir yang menjulang tinggi ini biasanya muncul sebelum hujan es dan tornado. Jangan bengong aja, segera berlindung di parkiran bawah tanah atau basement, tapi jangan sampai salah tebak loh ya. Kita tahulah ya, gunung berapi memang berbahaya banget, tapi kalau danau di dekatnya gimana? Kenapa semuanya jadi berbahaya gini sih? Danau yang berada di dekat lokasi super panas seperti gunung berapi bisa diibaratkan seperti kaleng soda yang dikocok-kocok, tinggal nunggu waktu aja hingga akhirnya meletus. Magma yang ada di bawah tanah terus mendorong karbon dioksida ke dasar danau, kemudian gas ini terakumulasi. Hujan biasa pun bisa loh bikin danaunya berseru, duar alias berdentum. Kita bisa menyelam, berenang, dan bersnorkeling ria di Laut Biru, tapi kondisi di laut sangat sulit diprediksi. Dua arus ombak yang saling bertemu bisa memicu krosi atau gelombang laut persegi. Meski dari jauh kelihatan menawan, ombak ini bisa mengancam keselamatan para perenang, peselancar, dan kapal laut. Arus kuat terus bergolak di bawah permukaannya. Semisal kamu lagi asik menyusuri pantai, ya cerita keren selalu berawal dari pantai kan? Tiba-tiba kamu melihat gua. Widih, keren banget. Buruan dong masuk ke situ biar tahu isinya. Mending jangan deh. Saat bulan purnama, kemungkinan kamu akan terjebak di situ. Fase bulan bisa mempengaruhi pasang air laut dan akibatnya permukaan gua akan terlihat lebih rendah. Kamu pun jadi lebih gampang untuk memasukinya, tapi mending jangan ambil risiko deh. Salah-salah kamu malah akan terjebak di situ selama satu purnama. Semoga yang ini nggak selama satu purnamanya Rangga dan Cinta di AADC ya. Wall cloud termasuk salah satu fenomena alam yang bisa bikin kita berdecak kagum sekaligus senam jantung. Wujudnya sangat misterius dan bikin penasaran. Memangnya seberapa sering sih kamu akan bisa melihat awan seunik ini? Tapi yang jelas, kamu harus segera menyingkir. Saat badai petir, wall cloud ini bertengger lebih rendah dari awan lain, diameternya bisa sampai 8 km. Kalau awannya mulai berpilin, gak akan ada yang tahu pasti kamu akan mendarat di mana. Pada tahun 2009 lalu, seorang pria asal Italia sedang duduk di dapur rumahnya. Tiba-tiba dia melihat cahaya berpendaran di langit. Dengan gercep, dia langsung membawa keluarganya ke tempat aman. Beberapa detik kemudian, gempa super dahsyat menerjang seluruh kawasan tersebut. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berpendaran ini sebenarnya jadi pertanda kalau gempa dahsyat akan segera datang. Cahaya misterius ini sebetulnya telah dideteksi banyak orang sejak lama, bahkan ada yang mengiranya sebagai tanda yang berasal dari luar angkasa. Awalnya, para ilmuwan gak terlalu menggubrisnya. Tapi setelah ada fotografi, bukti kemunculannya semakin banyak. Mereka langsung bisa menarik benang merahnya, dan saat cahaya ini muncul, tak lama kemudian, gempa bumi pun menerjang. Setelah menggali lebih dalam, akhirnya mereka bisa membuka catatan cahaya gempa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kobaran api kebiruan akan keluar dari tanah beberapa saat sebelum gempa. Serem juga ya. Laut lagi nih. Gimana dong? Nggak apa-apa lah ya. Jangan coba-coba nyemplung ke laut kalau airnya terlihat coklat kemerahan. Fenomena pasang merah ini disebabkan oleh alga beracun dan kamu bisa melihatnya di seluruh dunia. Alga beracun ini bisa muncul meskipun warna lautnya biasa-biasa aja. Kalau sampai alga ini menempel di tubuhmu, kesehatanmu bisa terganggu. Segera basuh tubuhmu pakai air bersih ya. Oh ya, kamu tahu nggak? Nama alga ini sebetulnya juga terinspirasi dari nama salah satu penyanyi legend loh. Kamu tahu siapa? Alga Risma. Peace, jangan serius-serius amat lah. Fenomena menarik baru aja terjadi di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Beritanya langsung viral di jagat internet. Pada Juli 2022 lalu, langit di wilayah tersebut tiba-tiba berubah jadi hijau. Kira-kira ada apa ya? Penyebabnya manusia atau alam tuh? Kita cari tahu yuk. Selasa, 5 Juli 2022, sesaat setelah terjadi badai besar, langit Dakota Selatan, Amerika Serikat masih mendung. Kemudian, penduduk lokal menyaksikan langit berwarna hijau pekat yang belum pernah mereka lihat. Ada yang bilang fenomena ini mirip banget kayak setting di film sci-fi atau horor. Makanya, mereka mulai nyebarin fenomena aneh ini di media sosial. Bahkan, ada yang ngirimin foto nyermin sekaligus estetik lewat Twitter. Semua foto itu diambil di kota Sioux Falls dan beberapa kota lain. Meski kelihatan kayak ada campur tangan sihir, fenomena ini nggak nyermin. Di situ cuma ada permainan cahaya dan atmosfer sederhana. Fenomena yang terbilang langka ini bisa jadi pertanda awal munculnya cuaca buruk.
Hal serupa juga terjadi di Dakota Selatan. Beberapa saat sebelum foto itu tersebar di internet, badai petir telah menyapu seantero kota Sioux Falls. Ini juga dikonfirmasi oleh layanan cuaca Amerika Serikat. Badai dahsyat ini bertiup 161 km per jam. Bahkan menurut skala kecepatan angin Beaufort, bencana ini merupakan badai tercepat sekaligus paling destruktif. Skala Beaufort cuma terdiri dari 12 angka dan kekuatan angin maksimalnya dimulai dari 117,5 km per jam. Lalu kenapa kejadian ini nggak mendominasi lini masa pada saat itu ya? Rupanya kejadian ini biasa terjadi di Dakota Selatan. Badai petir memang sering terjadi di Amerika Serikat, terutama saat cuaca panas. Bahkan 1 dari 10 badai petir bisa berdampak serius. Contohnya, badai ini, badai derecho, bisa menyebar luas dan berlangsung lama. Sebetulnya, badai ini merupakan kombinasi dari kumpulan badai petir yang bergerak cepat dengan hujan lebat. Banyak yang bilang badai derecho sekuat tornado, tapi keduanya punya perbedaan. Tornado adalah pusaran angin atau kolom udara yang berputar. Biasanya diameternya sekitar 152,4 meter, tapi ada juga yang mencapai 4 km. Pasti ngeri banget kan kalau kita dikepung tornado? Intinya, tornado itu berputar dan angin di dekat pusatnya bergerak sangat cepat. Sedangkan derecho adalah badai petir kuat atau sistem badai petir dengan angin yang membentuk garis lurus. Artinya, angin ini nggak berputar. Derecho mengarah ke satu titik di suatu tempat dan bergerak ke situ. Kurang lebih kayak pelari maraton yang harus terus ngebut biar mencapai garis finish. Kalau kedua badai ini dibandingkan, kekuatan tornado berada di level 6 dengan kecepatan 64 sampai 612 km per jam. Sedangkan derecho berada di level 1 atau 2 dan ukurannya agak kecil. Kecepatannya berkisar antara 118 sampai 182 km per jam. Kedua badai ini juga bisa disertai badai petir, halilintar, dan hujan lebat. Tapi tornado dan derecho punya perbedaan. Badai akan berubah jadi derecho kalau jejak kerusakannya melebihi 382 km dan kecepatan minimalnya 93 km per jam. Derecho nggak gampang diprediksi. Badai ini bisa terjadi saat cuaca cerah dan meteorolog bisa aja nggak mengantisipasinya. Lalu, angin tiba-tiba muncul dan bikin kaget, tapi layanan cuaca nasional Amerika Serikat akan memperingatkan masyarakat minimal setengah jam atau sejam sebelum kejadian, supaya mereka bisa nyari tempat berlindung. Badai ini menyapu sebagian besar Dakota Selatan, Minnesota, dan Iowa. Akibatnya, lebih dari 30.000 orang nggak mendapat pasokan listrik. Untungnya, para penduduk lokal bisa selamat karena mereka sudah terbiasa mengalami derecho. Meski begitu, langit hijau di atas wilayah mereka masih jadi pemandangan langka. Semua penduduk kebingungan dengan munculnya fenomena ini. Jangan-jangan mereka mendapat pertanda buruk, tapi kemungkinan itu cuma fenomena biasa. Sebetulnya sih, para saintis belum punya penjelasan pastinya, tapi ada beberapa asumsi yang terdengar meyakinkan. Langit hijau adalah fenomena yang sangat langka. Kebanyakan ilmuwan menduga fenomena ini terjadi saat badai dahsyat mendekati suatu area sebelum matahari terbenam atau terbit, lalu langit akan berubah jadi hijau. Meteorolog NBC Bill Cairns juga pernah mengalami kejadian serupa. Dia bilang, langit hijau bisa muncul karena hujan es lebat terjadi sebelum badai. Lalu kenapa ya langit itu bisa berwarna biru atau ngeliatin warna lain sesuai kondisinya? Jadi singkatnya, matahari memancarkan cahaya secara bersamaan dalam spektrum warna. Mata kita cuma akan ngelihat warna putih, meski sebetulnya di situ ada banyak warna. Hanya saja, panjang gelombang setiap warna berbeda-beda. Panjang gelombang cahaya biru lebih pendek dari warna lain. Warna ini lebih mudah beralih dari molekul udara dibanding gelombang warna merah, sehingga warna biru lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Makanya, langit akan kelihatan biru saat cuaca cerah. Namun, gelombang warna merah dan oranye sangat panjang dan bergerak lebih lambat. Kedua warna ini biasanya tertinggal oleh warna lain, tapi saat matahari berada di dekat ufuk, arah cahayanya berubah. Lalu, gelombang warna merah dan oranye lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Meski mata kita melihat matahari terbit dan terbenam dengan warna merah dan oranye, sebetulnya di situ juga ada warna lain, misalnya biru dan hijau. Tapi gelombang warna ini harus terpantul ke objek agar mata kita lebih cepat menangkapnya dibanding cahaya merah. Nah, disinilah air berperan.
Awan tersusun atas titik-titik air saat ukurannya cukup besar dan menggantung di angkasa. Tetesan air mempengaruhi aktivitas cahaya. Kebanyakan badai dahsyat terdiri dari air dan es. Terlebih lagi, air paling gampang memantulkan cahaya biru dan hijau. Makanya, air danau dan sungai kelihatan hijau kebiruan di mata kita. Padahal sebetulnya warnanya transparan. Tapi keberadaan ganggang juga ngaruh sih. Ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan langit berwarna hijau. Matahari harus berada di dekat ufuk. Saat awan badai mendekat, sisi langit harus cerah. Tapi, harus ada sedikit celah untuk sinar matahari. Lalu, cahaya biru samar-samar akan beralih ke awan badai. Cahaya biru ini kemudian dipantulkan oleh tetesan air dan es. Selanjutnya, cahaya ini berpadu dengan warna merah khas matahari terbenam dan berubah jadi cahaya hijau cerah. Warna inilah yang menyebar ke sisi langit. Makanya, dalam banyak kejadian, langit hijau ini cuma bisa diamati di sore hari. Tapi ada juga yang terjadi di siang bolong karena kondisinya sangat spesifik. Kejadian ini jadi makin langka. Nah, kalau kamu kebetulan ngelihat langit hijau kayak gini, nggak usah langsung panik ya. Langit hijau nggak selalu disertai badai dahsyat kok. Peluangnya memang tinggi, tapi nggak ada yang tahu pasti. Bisa aja badai ini cuma dibarengi hujan deras. Jadi, sebaiknya segera cari tempat berlindung kalau kamu melihat langit hijau. Dan kalau kamu beruntung, kamu juga bisa menyaksikan langit cantik ini dari tempat yang aman. Fenomena ini memang sangat langka dan unik. Sebagian orang juga bilang, langit hijau ini adalah fenomena paling memukau yang pernah mereka lihat.